Selamat datang teman-teman semua. Seperti yang teman-teman lihat ya, di depan sini sudah ada sebuah e-book yang menyoroti salah satu filsuf atau psikolog yang bernama Friedrich Wilhelm Nietzsche. Di depan kita ini udah ada satu buku di mana kita akan membahas figur tersebut ya Nietzsche, dan ini diambil daripada sebuah buku yang berjudul An Introduction to the History of Psychology, sebuah pendahuluan mengenai sejarah psikologi ya. Buku ini ditulis oleh Hergen Han dan juga Tracy B. Hanley, dua orang ini, dari edisi ke-7. Dan pada kesempatan ini kita akan mencoba membaca bersama siapa itu sebetulnya psikolog ataupun filsuf yang bernama Nietzsche ini ya. Teman-teman semua, Nietzsche dia hidup dari tahun 1844 sampai dengan 1900 ya. Nah, kemudian dia sendiri lahir tahun 15 Oktober di dekat Leipzig, dan kemudian adalah seorang anak dari pendeta Lutheran dan juga cucu dari dua orang pendeta pastur ya. Nah, Nietzsche dia usianya ketika 5 tahun, ayahnya lalu meninggal, dan ia tumbuh di sebuah rumah yang dimana di sana ada ibunya, saudaranya, dan juga dua bibi dia, tantenya yang masih perawan, maiden, dan juga satu daripada dan juga seorang neneknya. Nietzsche adalah seorang anak yang anak teladan. Dia juga merupakan seorang murid yang unggul, hebat. Nah, ketika usianya menginjak 10 tahun, bahkan ia sudah mampu menulis sejumlah drama dan bisa menyusun musik usia 10 tahun ya. Nah, ini dia fotonya, Friedrich Wilhelm Nietzsche. Dan kemudian ketika usianya 14, dia masuk ke dalam sekolah asrama ya, yang terkenal namanya Piforta, di mana di sekolah asrama ini pelajaran agama menjadi salah satu pelajaran terbaik yang bisa dia peroleh, dan ia unggul juga di dalam pelajaran Yunani dan kesusastraan Romawi. Dia anak yang pinter ya pada dasarnya, bahkan sejak dia masih muda nih cuy. Nah, kemudian pada tahun 1864 dia masuk ke Universitas Bonn, dan di sana ia merasa jijik ya, muak jijik. Karena apa? Terkait hal-hal yang berbau dengan minum-minum bir dan juga minum sampai mabuk-mabukan. Ya, daripada teman-temannya di Universitas Bonn itu, Nietzsche nggak suka. Barangkali mungkin ini dipengaruhi karena nilai religius yang ia punya sangat kental sekali. Nah, ketika guru favorit Nietzsche namanya Friedrich Lischel, ia pindah ya dari Bonn ke Universitas Leipzig. Nietzsche kemudian mengikuti Friedrich Lischel. Nah, kemudian hari-hari Nietzsche menjadi seorang murid itu berakhir manakala ia mencapai usia 24. Nietzsche belajar sampai usia 24 aja. Kenapa? Karena kemudian dia menerima sebuah tawaran daripada Universitas Basel untuk mengajar filologi klasik ya di usia yang relatif sangat muda, 24 tahun. Dan bahkan dia ditawari mengajar sebelum ia menerima gelar doktor. Luar biasa. Nah, di Basel ia mengajar selama 10 tahun. Sebelum setelahnya ia mengidap kesehatan yang kemudian menurun ya. Dan kemudian memaksa dia untuk pensiun pada usia yang masih termasuk relatif muda juga, 35 tahun. Dan sejumlah buku yang sangat berpengaruh dan juga penting kemudian mengikuti era di mana ia telah pensiun.
dari tugas akademiknya. Selama tahun-tahun Nietzsche hidup di Basel, Nietzsche menulis The Birth of Tragedy Out of the Spirit of Music tahun 72 dipublikasikannya. Ada juga Untimely Meditation. Ini range-nya antara tahun 1873 sampai 1876. Nah, dua buku ini kemudian sangat kuat sekali dipengaruhi dan juga mendukung filsafat Schopenhauer. Nah, setelah Nietzsche pensiun, karya-karya buku yang ia tulis mulai merefleksikan pemikiran-pemikirannya sendiri. Ketika Birth of Tragedy dan Untimely Meditation ini lebih banyak dipengaruhi dan mendukung gagasan Schopenhauer. Nah, buku yang merefleksikan gagasan Nietzsche secara individual diantaranya adalah Human All Too Human 1878, ada juga The Dawn of Day, The Gay Science, Thus Spoke Zarathustra, Beyond Good and Evil, Toward a Genealogy of Morals, The Twilight of the Idols, The Antichrist, Nietzsche kontra Wagner. Dan juga di sini ditulis buku terakhirnya adalah The Will to Power. Dan juga autobiografinya adalah Ecce Homo. Yang dipublikasikan, The Will to Power dan Ecce Homo ini setelah Nietzsche meninggal posthumously. Nah, sekitar tahun 1880, kemudian ya kehidupan Nietzsche ini mulai lebih terisolasi lagi ya dari kehidupan sehari-hari orang-orang biasa. Pada tahun 89 kemudian ia jatuh di tengah jalan dan kemudian Nietzsche ini dibawa ke sebuah suaka setelah ia jatuh itu. Nah, dia sakit ya. Dan di sini disebutkan, dikutip dari Huben, di bukunya tahun 52 menyebutkan bahwa sejumlah pendapat medis mengenai sakitnya Nietzsche ini selalu terbelah begitu ya. Ada beberapa pendapat. Namun infeksi sipilis dan juga paresis lebih memungkinkan menjadi faktor yang menentukan daripada sakitnya Nietzsche ini. Ya, paresis sendiri di sini apa itu paresis? Ya. Ada pembengkakan di otak atau juga paresis ini pembengkakan di otak ini juga menjadi penyebab daripada demensia. Ya, penyakit demensia ini adalah sebuah penurunan progresif yang drastis di dalam fungsi kognisi karena adanya penyakit di otak. Nah, ini kira-kira sedikit gambaran mengenai penyakit paresis ini. Dan kemudian Nietzsche sendiri meninggal pada tanggal 25 Agustus tahun 1900 ya. Beberapa minggu sebelum ia memasuki ulang tahunnya yang ke-56. Ia sendiri kemudian dikuburkan di kampung halamannya di wilayah pemakaman gereja di mana ayahnya telah membaptis Nietzsche sendiri dulu kala ya. Baik, kita sekarang akan sedikit masuk teman-teman ke dalam salah satu aspek pemikirannya. Di sini adalah mengenai aspek Apollonian dan Dionysian of human nature. Aspek Apollonian dan Dionysian mengenai kodrat manusia ya. Apa itu Apollo dan Dionysos ya, di dalam manusia. Nah, menurut Nietzsche terdapat dua aspek pokok berkaitan dengan kodrat manusia, yaitu Apollonian dan Dionysian. Aspek Apollonian daripada kodrat manusia ini sejatinya merepresentasikan maksud saya sisi-sisi rasional manusia, juga merepresentasikan keinginan terhadap tranquility, seperti halnya rasa damai,
Ya, tidak suka dengan kekejaman, kebisingan, rasa khawatir. Apollonian ini menghasrati ini. Juga apa? Kemampuan untuk memprediksi dan juga keteraturan. Sebaliknya, aspek Dionysos daripada kodrat manusia ini merepresentasikan lawan daripada Apollonian. Ketika Apollonian ini rasional, Dionysos adalah kodrat manusia yang irasional. Ketika Apollonian ia menghasrati kedamaian, Apollonian ini Dionysian tertarik terhadap kaos yang kreatif gitu, ketidakteraturan yang kreatif, serta juga tertarik terhadap pengalaman-pengalaman dinamis yang penuh patience. Nah, itu adalah dua aspek kodrat manusia yang saling bertentangan. Dan menurut Nietzsche, uh, karya dan juga kesusastraan yang terbaik ini merefleksikan adanya sebuah fusi gabungan antara kedua tendensi daripada manusia ini. Dan kehidupan yang terbaik merefleksikan hasrat yang terkendali. Nah, Nietzsche yakin bahwa filsafat barat telah menekankan aspek intelek lebih dan juga meminimalisir hasrat manusia ya, passion manusia lebih diminimalisir. Ini dalam pandangan Nietzsche terkait tradisi filsafat barat. Dan hasilnya apa? Rasionalisme yang tak berhasrat, kayak mati gitu, lifeless. Karena apa? Passion itu nggak dihidupkan. Nah, sebaliknya, Nietzsche melihat bahwa salah satu daripada tujuan utamanya adalah untuk menghidupkan kembali roh Dionysos. Jangan hanya hidup, menurut Nietzsche katanya. Hiduplah dengan passion. Jangan menghidupi sebuah kehidupan yang teratur dan terencana. Ambillah banyak kesempatan. Nah, di antara ucapan-ucapannya untuk mendukung hidupnya kembali roh Dionysos. Bahkan apabila kegagalan-kegagalan itu dialami karena mengambil sejumlah kesempatan, kegagalan ini dapat dipakai untuk meningkatkan pertumbuhan pribadi. Nah, karenanya apa yang Nietzsche dorong bukanlah sejatinya sebuah irasional penuh yang total, kehidupan yang passionate, irasional secara penuh, bukan yang seperti itu. Melainkan sebuah kehidupan daripada hasrat yang masuk akal, yang dirasionalisasi. Sebuah kehidupan yang memberikan perhatian terhadap Apollo dan Dionysos.